dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Singapura mulai panik dan tidak nyaman. Indonesia seperti tidak memiliki rem dalam membangun kekuatan nasionalnya. Militer diperkuat, industri pertahanan diperbesar, alutsista modern terus berdatangan, dan yang paling membuat sebagian pihak gelisah, Indonesia mulai menguasai kembali kekayaannya sendiri. Disinilah kegelisahan mulai muncul, karena bagi Singapura, ancaman terbesar bukanlah kapal perang Indonesia, bukan pula jet tempur Indonesia. Ancaman terbesar justru datang dari uang Indonesia yang tidak lagi keluar seperti dulu, dari sumber daya Indonesia yang tidak lagi mengalir dengan pola lama, dan dari keuntungan ekonomi yang mulai lebih banyak tinggal di dalam negeri. Ketika Jakarta memutuskan memperketat kendali ekspor sumber daya strategis, mendorong hilirisasi dan membangun industri nasional, alarm mulai berbunyi di berbagai tempat. Bagi Indonesia, ini adalah jalan menuju kemandirian. Bagi pihak yang selama ini menikmati sistem lama, ini adalah ancaman karena mereka memahami satu hal. Indonesia yang berhasil menghentikan kebocoran ekonomi adalah Indonesia yang akan memiliki anggaran lebih besar. Indonesia yang memiliki anggaran lebih besar akan membangun industri lebih besar. Indonesia yang memiliki industri lebih besar akan membangun militer yang lebih kuat. Dan Indonesia yang memiliki militer lebih kuat akan mengubah peta kekuatan Asia Tenggara. Singkatnya, mereka mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka lihat. Indonesia sedang bergerak menjadi preman baru ASEAN, dan itulah yang membuat hubungan kedua negara mulai terasa dingin di permukaan, tetapi panas di bawahnya. Kenapa Singapura tiba-tiba gelisah? Mari bicara apa adanya. Singapura adalah negara kecil yang sangat sukses, namun kesuksesan itu tidak dibangun dari tambang raksasa, tidak dibangun dari cadangan minyak melimpah, tidak dibangun dari sumber daya alam kelas dunia. Singapura hidup dari posisinya. Mereka menjadi pusat keuangan, mereka menjadi pusat investasi, mereka menjadi pusat perdagangan, mereka menjadi tempat berkumpulnya uang dan bisnis dari seluruh kawasan, termasuk dari Indonesia. Selama puluhan tahun, pola itu berjalan sangat nyaman. Indonesia menghasilkan sumber daya, Indonesia menjadi pasar besar, Indonesia menjadi mesin ekonomi kawasan, sementara Singapura menjadi pusat transaksi dan pusat perputaran modal. Masalahnya, Jakarta mulai mengubah permainan, dan setiap perubahan permainan selalu menghasilkan pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Selama ini, Indonesia terlalu sering berada di posisi sebagai pemasok bahan baku dan pasar konsumsi. Kini, Indonesia mulai bergerak menjadi pemain yang ingin mengendalikan lebih banyak rantai nilai ekonomi. Perubahan inilah yang mulai mengusik kenyamanan lama. Indonesia mulai menutup keran kebocoran. Dulu Indonesia menjual bahan mentah. Nilai tambah terbesar dinikmati pihak lain. Hari ini situasinya berbeda. Nikel ditahan, smelter dibangun, industri baterai tumbuh, kawasan industri bermunculan. Pemerintah mendorong agar keuntungan terbesar tidak lagi lari ke luar negeri. Inilah yang disebut banyak pihak sebagai upaya menutup keran kebocoran ekonomi. Karena selama terlalu lama Indonesia hanya menikmati sebagian kecil dari kekayaan yang sebenarnya dimiliki. Kini, Jakarta ingin lebih banyak keuntungan tetap berada di dalam negeri, dan setiap rupiah yang berhasil dipertahankan akan menjadi bahan bakar bagi pembangunan nasional, termasuk pembangunan pertahanan. Bagi sebagian negara, hilirisasi mungkin hanya soal kebijakan ekonomi, namun bagi Indonesia, hilirisasi adalah fondasi kekuatan nasional, karena negara yang menguasai industrinya akan memiliki kemampuan lebih besar untuk membiayai masa depannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada pihak lain. Di sinilah TNI masuk ke dalam cerita. Banyak orang melihat ekonomi dan militer sebagai dua hal yang berbeda, padahal keduanya adalah saudara kandung. Ekonomi yang kuat menghasilkan negara yang kuat. Negara yang kuat menghasilkan militer yang kuat. Sesederhana itu. Rafale tidak datang secara gratis. Kapal perang tidak muncul dari langit. Rudal jarak jauh tidak lahir dari pidato. Semuanya membutuhkan anggaran. Semuanya membutuhkan industri. Semuanya membutuhkan ekonomi. Dan saat ini Indonesia sedang membangun ketiganya secara bersamaan. Militer diperkuat, drone berkembang, radar bertambah, pangkalan strategis dibangun. Industri pertahanan nasional terus didorong naik kelas. Ini bukan proyek 1 atau 2 tahun. Ini adalah pembangunan kekuatan jangka panjang. Dan Singapura melihat semuanya. Mereka memahami bahwa Indonesia yang ekonominya semakin kuat bukan hanya akan memiliki lebih banyak pabrik atau kawasan industri,
Indonesia yang lebih kaya juga akan memiliki kemampuan lebih besar untuk membangun kekuatan militer yang jauh lebih modern dibanding hari ini. Yang ditakutkan bukan hari ini. Yang diperhatikan para perencana strategi adalah Indonesia 10 hingga 20 tahun ke depan. Mereka tidak melihat satu skuadron Rafale. Mereka melihat puluhan tahun modernisasi yang sedang berjalan. Mereka tidak melihat satu kapal perang baru. Mereka melihat armada yang terus bertambah. Mereka tidak melihat satu proyek industri. Mereka melihat fondasi ekonomi yang sedang dibangun untuk menopang kekuatan nasional dalam jangka panjang. Disinilah kegelisahan mulai muncul, karena arah pergerakannya sudah terlihat. Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya terbesar di kawasan. Dan kini Indonesia mulai mempercepat pembangunan militernya. Kombinasi seperti ini tentu tidak mungkin diabaikan oleh negara manapun di kawasan. Pertarungan dua king ASEAN. Banyak orang mengira persaingan Indonesia dan Singapura hanya soal ekonomi. Kenyataannya jauh lebih besar. Ini adalah pertarungan pengaruh, pertarungan posisi, pertarungan menentukan siapa yang menjadi pusat gravitasi ASEAN pada masa depan. Singapura ingin mempertahankan posisi yang dibangun selama puluhan tahun. Indonesia ingin mengambil posisi yang sesuai dengan ukuran, potensi, dan kekuatannya sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Dan dalam pertarungan seperti ini, ekonomi menjadi senjata utama, karena ekonomi menghasilkan pengaruh, pengaruh menghasilkan kekuatan, dan kekuatan menghasilkan kemampuan menentukan arah kawasan. Itulah sebabnya setiap langkah Indonesia mendapat perhatian serius. Ketika Indonesia memperkuat industri, dampaknya bukan hanya pada pabrik dan lapangan kerja. Ketika Indonesia memperkuat ekonominya, dampaknya bukan hanya pada angka pertumbuhan. Dampaknya juga merambat ke sektor pertahanan, diplomasi, dan posisi strategis Indonesia di kawasan. Indonesia menolak berhenti. Yang membuat situasi semakin menarik adalah Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Modernisasi militer terus berjalan, industri terus dibangun, kerjasama pertahanan terus diperluas. Jakarta mengirim pesan yang sangat jelas. Indonesia tidak ingin kembali ke pola lama. Indonesia tidak ingin hanya menjadi pasar. Indonesia tidak ingin hanya menjadi pemasok. Indonesia ingin menjadi pemain utama. Dan lebih dari itu, Indonesia ingin menjadi negara yang ikut menentukan aturan permainan di kawasan. Inilah yang membuat banyak pihak mulai memperhatikan setiap langkah Indonesia dengan lebih serius dibanding sebelumnya. Karena ketika raksasa terbesar ASEAN mulai bergerak, seluruh kawasan akan merasakan dampaknya. Pada akhirnya, kita mungkin tidak akan melihat kapal perang Indonesia dan Singapura saling berhadapan. Kita mungkin tidak akan melihat jet tempur kedua negara bertarung di udara, karena pertarungan sesungguhnya sedang berlangsung di tempat lain, di sektor ekonomi, di industri, di investasi, di pengaruh kawasan. Namun dampaknya akan sangat nyata, karena siapa yang memenangkan pertarungan ekonomi akan memiliki kemampuan membangun kekuatan militer yang lebih besar. Siapa yang memiliki kekuatan militer lebih besar akan memiliki pengaruh yang lebih besar. Dan siapa yang memiliki pengaruh lebih besar akan menentukan arah ASEAN. Hari ini, Singapura berusaha mempertahankan posisinya. Hari ini, Indonesia terus bergerak naik. Dan satu hal mulai terlihat semakin jelas. Indonesia tidak lagi puas menjadi penonton. Indonesia tidak lagi puas menjadi pasar. Indonesia sedang bergerak menjadi pemain utama. Bahkan bagi sebagian pihak, Indonesia sedang bersiap menjadi preman baru ASEAN. Dan itulah yang membuat banyak pihak mulai gelisah.